Biasanya sih sarang tawon itu mengganggu sih, Mas. Mengganggu, ya? Apalagi kalau sarang tawon, tawonnya tawon Vespa atau tawon das kalau biasa kita menyebut. Wah, satu mobil ini itu bisa untuk apa aja sih, Mas? Kalau nge-rescue itu bisa untuk apa? Satu mobil ini, Mas? Nah, halo guys, kali ini kita akan sedikit mereview alat-alat penyelamatan yang ada di Damkar Surabaya. Kira-kira penyelamatannya mereka menggunakan apa saja, dan ini adalah rahasia penyelamatan di pemadam kebakaran. Tapi kita share. Wele. Kita kebetulan langsung sama pengelola bagian rescue, unit rescue. Katanya ini unit rescue kecil ya. Kita coba yuk. Halo Mas. Wih, ini lagi ngapain nih, Mas? Ya, lagi pengecekan, Mas. Pengecekan unit. Pengecekan unit. Oke. Peralatan untuk evakuasi. Nah, ini Mas, kan banyak kegiatan penyelamatan khususnya di Surabaya. Ya. Karena Surabaya ini kan padat penduduk, Mas ya. Dan permasalahan itu banyak sekali. Dan itu kompleks banget. Ada yang cincin, ada yang kucing, bahkan hal sepele pun kunci itu, Mas, bisa diselamatkan gitu, Mas ya. Ya, benar sekali. Nah, ini kita mau review alat-alatnya Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di Pasar Turi ini, Mas. Selengkap apa gitu ya. Dan nanti mungkin bisa dijelaskan ini alat ini fungsinya untuk apa gitu ya. Monggo. Oke, yang pertama ini kan saya penasaran ketika tadi kesini kalau ini sudah dijeber gitu, Mas ya. Nah, ini fungsinya untuk apa, Mas? Oke, jadi saya perkenalkan dulu. Untuk alat ini namanya tandu skate. Jadi tandu ini dikhususkan untuk evakuasi ketika tidak ada atau kekurangan tandu. Jadi alternatifnya seperti ini. Atau bisa juga dibuat untuk evakuasi korban yang ketika di lokasi itu tempatnya sangat minim sekali pergerakan, Mas. Jadi di medan terbatas bisa kita pakai alat ini atau tandu skate ini namanya untuk evakuasi korban tersebut. Oke. Apakah tandu skate ini hanya dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya atau semua dinas terkait itu punya, Mas? Kalau di Surabaya sendiri khususnya kita, setahu saya Damkar punya, terus kalau dinas-dinas yang lain kita nggak tahu juga, Mas ya. Kalau Basarnas sih jelas punya kalau yang seperti ini. Oke. Basarnas. Kita lanjut ke alat yang lain, Mas. Monggo. Yang sering sekali. Tawon, ular. Tawon ya. Yang sering sekali kita evakuasi sarang tawon. Weh, itu biasanya sarang tawonnya kenapa kok harus dievakuasi, Mas? Biasanya sih sarang tawon itu mengganggu sih, Mas. Mengganggu, ya? Apalagi kalau sarang tawon, tawonnya tawon Vespa atau tawon das kalau biasa kita menyebut. Wah, bahaya ya. Salah satu tawon yang berbahaya juga. Tawon das. Jadi evakuasi kita biasa pakai kain ini atau baju anti lebah. Kita biasa menyebutnya baju anti lebah. Dan kepalanya ini, Mas ya? Dan ini kepalanya. Tapi untuk lebih safety kita biasanya pakai helm. Oke. Jadi kita pakai helm terus dilapisi oleh pelindung kepala dari alat atau baju anti lebah ini, Mas. Oke. Itu pasti nggak kena ya, Mas? Pasti nggak kesengat, Mas ya? Enggak bisa kesengat ini, Mas. Karena ini tebel ini. Karena ini sudah tebal. Jadi di dalamnya ada kayak apa ya? Pelindungnya juga ya, Mas ya? Ada, Mas. Jadi ini ada beberapa lapis yang sekiranya tidak mungkin ditembus oleh sengatan lebah tersebut. Sebenarnya lebahnya bisa nempel, cuman nggak mampu menembusnya, Mas. Kalau nempel sih bisa, tapi kalau menembusnya nggak bisa. Jadi ya. Safety lah. Antara lapisan luar sama lapisan dalam kan terlihat ada space-nya. Space yang cukup. Nah, itu yang membatasi sengatan lebahnya biar tidak sampai nempel juga. Oke. Yang lain, Mas. Monggo. Nih. Oke, selain yang sering dipakai adalah sarang lebah. Apalagi nih, Mas? Oh, ini untuk ular ini, Mas. Ini pencapit ular atau grab stick. Jadi kita untuk evakuasi ular
memakai alat bantuan grab stick. Ini untuk ada batasan untuk ularnya berapa dimensinya atau berapa diameter? Kalau dimensi sih mas, Dimensi. tergantung sebisanya alat ini menjepit mas. Oh gitu ya. Kalau sudah tidak bisa, biasanya kita manual atau biasa kita minta bantuan ke masyarakat untuk menangkap ular bila dimensinya terlalu besar. Tapi tetap didampingi dengan pihak. Didampingi tetap kita yang melakukan evakuasi, ya tetap kita yang menangkap ularnya, tapi dengan bantuan masyarakat yang memang sudah terlatih atau terampil untuk biasa mengevakuasi ular-ular yang dimensinya atau ukurannya sangat besar mas. Karena sangat sering terjadi juga, biasanya itu di atap rumah itu kadang juga ada mas, dan itu butuh evakuasi yang sulit. Sulit ya mas ya? Iya. Kebanyakan ular-ular jenis apa sih mas? Kalau di atap rumah itu kebanyakan ular piton mas. Piton ya malah ya? Ular piton. Terus diameternya kurang lebih satu lengan saya ini mas. Diameter ular kebanyakan di Surabaya. Panjangnya mas? Panjang kurang lebih 2 sampai 5 meter ya. Kemarin ada yang sampai 5 meter. 4 meter lebih lah. Ada yang sampai 4,5 meteran. Jadi fungsinya utama ini sebenarnya untuk ini mengamankan kepala ularnya dulu. Oh, mengamankan. Jadi bukan untuk kita mencapit ular diambil gitu, bukan. Jadi untuk mengamankan kepala si ular itu. Kepala dulu. Biar nggak menyerang kita. Oke. Betul sekali. Oke. Sekarang saya tanya mas, satu mobil ini itu bisa untuk apa aja sih mas? Kalau nge-rescue itu bisa untuk apa? Satu mobil ini mas? Mobil ini. Ya, Kalau untuk mobil ini khusus mobil unit rescue kecil mas, ini tersedia beberapa alat untuk vertical rescue, evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, evakuasi kucing juga bisa, terus evakuasi evakuasi barang yang jatuh ke selokan, terutama HP, kunci, jam tangan juga kita pernah, terus banyak lah mas. Sebenarnya hal-hal seperti itu sering terjadi mas. Ya, Cuman masyarakat itu tidak tahu harus ngapain, itu nggak tahu. Ya. Berarti nanti kalau seandainya video ini sudah tayang dan kalian tahu ya langsung lapor aja ke langsung lapor ke 112, gratis dan tidak dipungut biaya apapun. meskipun itu 24 jam, kunci ya mas ya. Meskipun itu kunci apapun yang itu. Iya. Apapun itu, ketika itu. masyarakat dinilai tidak bisa untuk mengatasi hal-hal darurat, bisa telepon ke 112. Luar biasa, tepuk tangan. Oke mas, kita lanjut ke alat yang lain ini mas. Monggo. Oke. Berarti ini kayak tandu portable gitu mas ya? Ya, bisa jadi seperti di sini. Tapi untuk istilahnya tandu Sket. Tandu skate. Skater. Bukan skater aja. Oh, bukan skater. Skater atau tandu skate. Tapi ini enggak cuma gini aja, nanti sebelumnya untuk korban dipasangkan tali pengaman tubuh dulu, kolar neck. Oh ini untuk evakuasi atas gedung bisa mas? Iya, di evakuasi di ketinggian yang medannya sulit. Oke. Dibawa manual atau seluncur ya mas? Ini untuk pertama dibawa manual, bisa kan ada pegangannya, lalu langsung evakuasi menggunakan tali. Oh, tali masuk ke? Apa ada karabiner nanti? Ya nanti pasangin karabiner juga. Oh, oke. Oh, aman berarti mas ya? Ya. Gini ya. Tali disimpul. Sorry bos. Apa banyak? Disimpul. Nah ini kok masuk karabiner tadi. Ya. Berarti untuk posisi meluncurnya tetap seperti ini mas ya? Iya. Samping nanti dikasih. Kalau yang pakai ini bisa, kalau medannya benar-benar sulit, secara vertikal gini bisa. Oh, Bisa berdiri juga mas. bisa berdiri ya? Tapi, Karena di sini ada tahanan di sini ya? ya, soalnya di bawah ada tahanan. Di korban juga sudah dipakaikan tali pengaman tubuh sebelumnya. Nah ini kan anak itu di tali ini. I see. Tapi ya untuk sebisa mungkin kita harus
posisi korban harus horizontal dulu. Horizontal dulu. Karena untuk memastikan keamanan dulu mas ya. Kepala begini. Cuman kalau memang misalnya medannya benar-benar sulit sempit, ya mau nggak mau harus vertikal. Vertikal. Kalau pakai ini masih bisa vertikal, tapi kalau pakai tandu yang lain nggak bisa. Iya karena tandu yang lain tuh fungsinya memang untuk di horizontal ya, khusus horizontal. Tandu basket juga bisa loh. Tandu basket bisa, ada tandu basket. Tandu basket tadi di belakang. Siap. Oke, ini tandu apa nih mas? Ini tandu basket. Biasa kita menyebutnya tandu basket. Iya. Ini difungsikan ketika atau beda ini penggunanya beda? Kurang lebih sama sih mas. Tapi ini agak lebih kuat. Oh. Ini biasanya untuk vertical rescue juga bisa. Oke. Untuk transportasi korban juga bisa. Misal ada orang tenggelam, orang yang lagi lemas itu bisa kita evakuasi dengan ini mas. Kita angkat dengan ini. Jadi fungsinya sama seperti tandu, yaitu untuk mengangkut korban atau mentransportasi korban. Tapi kalau untuk yang tandu basket agak lebih kuat. Jadi bisa sering kita gunakan kalau tandu basket ini. Ini bahannya dari fiber ya ini. Fiber ya. Fiber. Oke, yang ini mas. Nah, ini jadi satu sama ini. Ini salah satu jenis tandu juga. Ini tandu scoop. Nah, tandu scoop. Oke. Atau scoop sketcher. Jadi tanpa harus memindahkan korban. Ya, tanpa harus mengangkat korban. Iya. Biasanya difungsikan untuk ketika mengevakuasi korban yang kita tidak bisa mengangkat secara langsung. Misalkan ada korban terjepit di bawah mobil atau kayak gimana, itu kan kita kan tidak bisa menarik secara langsung. Iya, benar. Karena kesulitan medannya di bawah mobil atau di tempat lain, nah kita bisa pakai ini. Jadi korban istilahnya di scoop dulu korban. Jadi korban tidur. Ayo kasih contoh mas. Yuk. Ketika ada korban seperti ini, kita kan nggak tahu apa yang cedera dalam dia, apa yang cedera yang dialami, apakah tangannya patah atau apa. Oke. Atau lehernya patah. Nah itu kan Kalian tidak bisa langsung diangkat diangkat dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong. Dengan tandu yang lain kita bisa menggunakan tandu ini. Ini agak sedikit diangkat. Ini dimasukkan pelan-pelan ke bawah tubuhnya. Ayo miring. Oke. Oh berarti kayak serok gitu mas ya? Serok dulu mas ya? Bener. Terus miring ke dewe bos, mandiri bos. Oke. Sudah. Jadi ketika sudah terangkai, baru kita siap untuk mentransportasi korban. Ayo. Dua orang cukup mas ya? Dua orang cukup. Seperti ini. Jatuh. Oke. Ini tandu apa namanya tadi mas? Tandu scoop. Berarti 3 jenis tandu satu mobil. Satu mobil ada 3 jenis tandu. Sebenarnya ada satu lagi sih mas. Satu lagi tandu lipat. Tandu lipat kayak di tandunya sepak bola. Oh drag bar ini mas? Yoi. Dan sini sama kayak yang digunakan dalam sepak bola mas. Oke. Sudah siap untuk buat mentransportasi korban. Ini cuman butuh space tempat yang dikit mas ya? Iya. Nah. Oke. Jadi Ini mampu berapa kilo mas? Kira-kira di 150 ya. Antara 150 Antara 150 ya? Oke, ini pertanduan semua ini mas. Iya, pertanduan semua. Ini untuk merescue. Nah selain itu mas, tadi kita sudah nge-review tandu, terus sarang tawon, nah terus kayak ular. Nah selain itu apa mas? Apa lagi mas? Selain itu kita bergeser ke